Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zinadin Jidan Robli dari kelas R3D dengan NPM 2022-455-00225. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar pengertian bahan bangunan tentang material bambu. Pengertian bambu. Secara umum banyak orang menggunakan bambu sebagai material bangunan. Karena memiliki struktur yang kokoh, pemakaian bambu sebagai pembuatan konstruksi bangunan dipercaya memiliki tingkat ketahanan yang setara dengan besi dan baja, asalkan pembangunannya melalui metode yang tepat. Jenis-jenis bambu. Ada yang namanya bambu apusnis, adalah jenis bambu yang paling sering digunakan sebagai material bangunan, memiliki bentuk yang lurus, struktur yang kuat, bersifat stabil dan kokoh, menjadikan bambu ini cocok dijadikan sebagai material bangunan. Yang kedua, bambu wulung. Jenis bambu ini dapat tumbuh pada dataran yang tinggi maupun dataran rendah. Untuk itu, bambu wulung bertumbuh secara liar dengan tingkat pertumbuhan yang cukup cepat. Bambu ini biasa digunakan untuk membuat anyaman, hingga sebagai pagar dan tiang rusuk bangunan karena mudah untuk ditekuk dan tidak mudah patah. Yang ketiga, bambu pentung. Memiliki ciri khas yang akan berubah warna ketika tua. Dari hijau ke kuning, bambu jenis ini cenderung memiliki diameter yang lebih besar jika dibandingkan dengan jenis bambu lainnya. Sifatnya yang mudah ditekuk dan menjadikan bambu ini cocok dijadikan tiang pancang untuk pemasangan pengecoran, fondasi, hingga tiang untuk rumah tradisional. Yang keempat, bambu kuning. Sesuai namanya, bambu ini memiliki warna yang cerah dibandingkan dengan bambu lainnya. Karena warnanya yang unik dan cenderung mencolok, bambu ini lebih sering digunakan sebagai tanaman hias karena memiliki estetika yang indah. Namun kekuatannya tidak terlalu bagus jika dibandingkan dengan bambu jenis lainnya untuk digunakan sebagai material bangunan. Manfaat bambu sendiri dalam kehidupan perdesaan. Bambu biasanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau biasa dibuat rebung, makanan ternak, pucuk muda, pembungkus makanan atau daun. Bahkan digunakan sebagai pembangun dinding, atap, tiang, pagar, hingga jembatan. Di sisi lain, bambu juga dapat meningkatkan dan memperbaiki aliran air di bawah tanah. Manfaat bambu sebagai material bangunan ternyata memiliki karakteristik dan fungsi yang beraneka ragam. Untuk itu pentingnya bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis bambu beserta karakteristik dan fungsinya masing-masing. Kelebihan dan kekurangannya dikategorikan sebagai produk alami yang dapat digunakan sebagai material bangunan. Karakteristik bambu pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing kelebihan, harga yang relatif murah, hingga harga rata-rata pada bambu sekitar 10.000 hingga 50.000 tergantung pada jenis dan karakteristik bambu tersebut. Bobot yang ringan memiliki rongga pada bagian dalam, menjadi bambu sebagai salah satu material dengan bobot yang paling ringan. Karakteristik memiliki sifat yang elastis karena struktur yang sangat lentur, ramah lingkungan. Pada kenyataannya, tanaman bambu sangat mudah sekali untuk tumbuh. Untuk itu, kita tidak perlu khawatir bahwa material konstruksi ini akan merusak lingkungan setara dengan baja. Bambu yang telah diawetkan terlebih dahulu memiliki tingkat kuat tarik yang setara dengan baja. Memiliki tampilan yang alami, merupakan bahan material dari alam membuat pengguna bambu pada bangunan akan terlihat natural. Kekurangannya, karakteristik yang beragam sehingga membutuhkan ketelitian yang tinggi dalam pemilihan jenis bambu. Pengolahan yang cukup rumit dibandingkan material bangunan lainnya, memiliki detail sambungan yang rumit sehingga memerlukan pengetahuan yang dalam agar penyambungan bambu tepat dan kuat. Rentan diserang sayap. Pemakaian bambu yang masih cukup muda akan lebih rentan untuk diserang rayap. Untuk itu penting untuk mengoleskan cairan anti rayap secara berkala. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.